Selama 2 abad, dunia menyaksikan salah satu konflik besar dalam sejarah, yaitu Perang Salib. Pertarungan yang dideklarasikan atas nama Tuhan yang mengorbankan banyak korban jiwa demi satu tujuan, Holy Land. Perang Salib atau yang biasa dikenal sebagai Perang Suci terjadi pada sekitar tahun 1096 Masehi sampai dengan 1291 Masehi di Asia Kecil hingga tempat perebutan wilayah utama yakni Yerusalem. Di balik penggunaan nama Perang Salib ternyata menyimpan banyak makna di dalamnya, seperti penggunaan salib yang merupakan simbol suci umat Kristiani pada perlengkapan perang, baju zirah, hingga tameng sekalipun. Lalu, mengapa Yerusalem diyakini sebagai The Holy Land? Yerusalem yang terletak di antara Sungai Yordan dan Laut Tengah ternyata menyimpan banyak tempat suci bagi agama Abrahamik, seperti Masjidil Aqsa dan Dome of the Rock bagi umat Islam, dinding ratapan bagi umat Yahudi, dan Gereja Makam Kudus bagi umat Kristen yang melatar belakangi perebutan wilayah pada Perang Salib. Namun, apakah benar hanya motif agama saja yang melatar belakangi terjadinya perang suci ini? Nyatanya, perang salib yang konon dilakukan atas dasar agama ini menyimpan banyak motif terselubung di baliknya, seperti motif politik, sosial, dan ekonomi. Paus Urbanus II yang konon mendorong seruan atas dasar pengampunan Tuhan ternyata tidak hanya berdasarkan agama, melainkan juga motif kedengkian dan motif politik untuk memperluas kekuasaannya. Selain itu, Yerusalem yang terletak di dekat jalur perdagangan dunia menambah kesempatan para pedagang Kristen Eropa untuk menjajakan dagangannya, serta keinginan rakyat kelas bawah Eropa untuk mengubah nasib menjadi kaum terpandang atas dasar janji Urbanus II. Perang Salib bermula dari peperangan Manzikert pada tahun 1071 antara Kekaisaran Bizantium dengan dinasti Seljuk demi mendapatkan wilayah Anatolia, yang merupakan jantung wilayah dari Kekaisaran Bizantium. Dan pada akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh dinasti Seljuk yang dapat menguasai seluruh wilayah Anatolia. Dalam keputusasaan, Kaisar Bizantium Alexius I mengirim utusan ke barat untuk memohon bantuan militer dari sesama Kristen kepada Raja Urbanus II, hanya untuk memperebutkan kembali wilayah yang hilang. Sementara itu, jalur ziarah ke Yerusalem yang kini dikuasai oleh dinasti Seljuk menjadi sangat sulit dan berbahaya bagi kaum Kristen. Permintaan bantuan itu mencapai telinga Paus Urbanus II. Ia melihat peluang yang sangat besar, yaitu menyatukan gereja di bawah kepemimpinannya dan merebut kota Yerusalem. Pada tahun 1095, di Konsili Clermont, Paus Urbanus II menyampaikan seruan untuk melakukan ekspedisi militer suci. Paus Urbanus II menyerukan umat Kristiani untuk merebut kembali Yerusalem, dan Paus menjanjikan pengampunan dosa penuh bagi siapapun yang mengambil bagian dalam perang salib ini. Responnya disambut dengan meriah, akan tetapi massa tak terorganisir bergerak melintasi Eropa yang didominasi oleh para petani yang tidak memiliki kemampuan dalam berperang, yang disebut dengan The People's Crusade. Di tengah perjalanan menuju kota Yerusalem, para tentara salib berhasil merebut suatu kota muslim, yaitu Antiokhia. Para muslim di sana dibantai, dibunuh, dan dijadikan budak oleh para penguasa. Pada tahun 1099, para tentara salib berhasil mencapai kota Yerusalem dan melakukan pengepungan yang sangat kejam. Tentara salib berhasil menembus tembok Yerusalem dan menaklukkan beberapa wilayah di dalamnya, serta membantai para Yahudi dan Muslim di sana, sehingga mereka dapat mendirikan kerajaan besar dan salib berkibar di atas kota suci. Selain itu, kerajaan salib yang ada di Yerusalem juga melakukan ekspansi wilayah dan merebut kota Askalon yang ada di Mesir. Hal itu menimbulkan reaksi terkejut oleh para Muslim. Dunia Muslim yang awalnya terpecah belah mulai bersatu, dan pada tahun 1144, gubernur Muslim yaitu Imaduddin Zengi merebut kembali wilayah Edessa dan memicu
Perang Salib Kedua. Namun, Perang Salib Kedua berakhir dengan kegagalan. Hal ini justru menguatkan tekad Muslim di bawah kepemimpinan yang semakin terorganisir, sehingga para pasukan Muslim mengkonsolidasi seorang jenderal brilian yang penuh hormat yang telah menyatukan Mesir dan Suriah dan membentuk lingkaran yang mengancam negara-negara salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1187, terjadilah pertempuran Hattin. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan para tentara salib yang membuat jalan menuju Yerusalem semakin terbuka, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya merebut kembali kota Yerusalem. Namun, ia melakukannya dengan kemurahan hati dan mengizinkan kepada penduduk Kristen pergi tanpa kekerasan. Berita jatuhnya Yerusalem ke tangan Muslim mengguncangkan Eropa. 3 penguasa terkuat di barat, Raja Richard I dari Inggris, Raja Frederick I dari Jerman, dan Raja Philip II dari Prancis meluncurkan Perang Salib ketiga yang dikenal sebagai Perang Salib Para Raja. Pasukan Perang Salib kali ini terbagi menjadi 2 bagian. Pasukan pertama yang dipimpin oleh Raja Frederick I dan pasukan kedua yang dipimpin oleh 2 raja, yaitu Raja Richard dan Raja Philip II. Ketika dipimpin oleh Raja Frederick I, pasukan ini dihadang oleh pasukan Kekaisaran Bizantium dikarenakan mereka berbeda pemahaman, sehingga pasukan Frederick I ini mengambil jalan lain menuju kota Yerusalem. Namun pada perjalanannya, Raja Frederick I ini meninggal dengan keadaan tenggelam. Terjadilah peperangan antara tentara salib dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebutkan kota Yerusalem. Namun, pasukan tentara salib gagal dalam merebutnya. Akhirnya, Raja Richard dan Raja Philip II menandatangani perjanjian Jaffa yang isinya memungkinkan Yerusalem tetap di tangan Muslim, akan tetapi menjamin akses peziarah Kristen. Semangat Perang Salib akhirnya meredup dan diakhiri dengan tragedi dan pengkhianatan yang dikenal Perang Salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204, di mana tentara salib yang dipengaruhi oleh Venesia menyerang dan menjarah kota Kristen, yaitu Konstantinopel, dan menghancurkan kota itu, sedangkan Bizantium adalah sekutu mereka sendiri. Serangkaian Perang Salib kecil terus terjadi sampai Perang Salib ke-8. Akan tetapi kekuatan negara-negara salib terus terkikis, sehingga pada tahun 1291 benteng terakhir mereka, yaitu Acre, jatuh. Era kekuasaan Kristen di Timur Tengah berakhir setelah hampir 200 tahun. Dampak setelah terjadinya Perang Salib dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dampak positif. Terjadi kontak langsung antara Eropa dan dunia Islam. Setelah itu meningkatkan interaksi perdagangan antara masyarakat Timur dan Eropa. Selanjutnya, bangsa Eropa meniru dan dalam taktik simbol-simbol dari tentara Islam. Selanjutnya, bangsa Eropa kagum dengan desain kota-kota Islam sehingga meniru dan diterapkan di Eropa. Yang nomor 2, ada dampak negatif, yaitu hancurnya perpustakaan dan Masjid Raya Cordoba dan seisinya oleh pasukan salib. Selanjutnya, kemunduran dunia Islam karena perang yang berkepanjangan dan ekonomi negara-negara Islam. Hilangnya kesadaran ajaran Islam dalam masyarakat dan pemimpin. Yang keempat, bangsa Eropa yang mulai bangkit dan menjadi pusat ilmu pengetahuan setelah negara-negara Islam mengalami kemunduran. Jadi kesimpulan adalah Perang Salib adalah perang panjang antara umat Islam dan Kristen yang berlangsung hampir 2 abad. Perang ini memiliki dampak yang mendalam terhadap perkembangan peradaban. Salah satu pemicu Perang Salib adalah keinginan umat Kristen Eropa untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim yang dianggap sebagai tanah suci. Yang menjadi titik awal mobilisasi besar-besaran adalah seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095. Perang Salib meninggalkan jejak panjang dalam hubungan antara agama dan geopolitik. Konflik ini menjadi simbol perjuangan religius, tetapi juga menunjukkan kompleksitas kepentingan politik, ekonomi, dan sosial di balik perang yang dimana di perang yang disebut Perang Suci.